Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nila di Batang, Jawa Tengah. Mbak Nila menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000. Jadi di tahun 2000 tersebut, Mbak Nila itu masih SMP kelas 2 dan dia itu ceritanya tuh penasaran banget dengan satu kegiatan yang biasanya itu dilakukan oleh kaum laki-laki, yaitu ngeronda gitu ya. Dia itu penasaran banget, bener-bener penasaran dari kecil mula. Ini tuh kepengin banget ikut yang namanya acara ngeronda. Memang Mbak Nila itu agak-agak tomboy gitu ya. Temannya tuh banyakan ya cowok-cowok kayak gitu. Nah, dia itu punya seorang kakak, itu namanya Salim, Mas Salim gitu ya. Nah, si Mas Salim itu dia juga sering ikut ronda semacam itu dari kecil semula, ikut-ikutan kayak gitu. Misal di kampungnya kondisinya tuh misalkan lagi nggak aman atau wis pokoknya ada kejadian apa kayak gitu. Nah, dianjurkan atau dihimbau warga itu untuk ngeronda misalkan. Nah, nanti pasti Mas Salim itu menjadi salah satu yang berpartisipasi ikutan di situ dan ya itu bikin iri Mbak Nila. Soalnya dulu kan masih kecil ya, masih SD. Pak, aku pengen ikut ronda. Kamu udah boleh, gitu kan? Oh, masih kecil kayak gitu. Lagian anak perempuan udah ada temannya di sana. Ya tapi aku penasaran Pak, kan ada Mas Salim. Nah Mas Salimnya juga keberatan. Ngapain gitu kan, ngeribetin aja kata si Mas Salim. Sampai akhirnya setelah percobaan demi percobaan, Mbak Nila itu ya berusaha ngerayu-ngerayu. Dan waktu itu di tahun 2000 tersebut kebetulan memang ada momen ngeronda. Bukan karena maling atau apa, tapi ada satu katanya, ada satu sosok. Mohon maaf. Ada satu sosok di sana. Ini tuh yang dianggap atau dipercaya sebagai sosok pesugihan. Kayak nggak disebutkan sama Mbak Nila itu apa gitu, nggak disebutkan ya. Cuman mungkin narator nangkepnya mirip-mirip kayak semacam babi ngepet kayak gitulah. Dan ini kan bikin geger warga. Akhirnya yaudah kita bikin ronda, dibagi-bagi gitu kan sama Pak RT. Ini pokoknya malam ini si ini, malam ini si ini. Ya memang nggak terlalu banyak, terutama itu bapak-bapaknya. Bonusnya itu anak-anak muda, siapapun yang mau ikut ya silahkan ikut, tapi nggak usah sampai pagi juga. Soalnya besok kan mesti sekolah, yang sekolah-sekolah, yang bekerja kayak gitu. Ini himbauan dari Pak RT. RT sebelah pun sama melakukan hal tersebut. Dan akhirnya sudah ronda pun berjalan waktu itu udah sekitar 1 minggu. Ya memang selama 1 minggu itu nggak pernah ditangkap satu ekor pun misalkan babi ngepet atau apa gitu ya. Yang dianggap sebagai pesugihan tersebut itu nggak pernah ada yang ketangkep. Cuman dari cerita-cerita yang beredar itu ya lumayan cukup santer. Semalam itu di sana itu ada yang melihat, ya begitulah cerita-cerita seperti itu ya. Tapi hanya sebatas cerita. Nah justru itu makin bikin penasaran Mbak Nila. Aku itu penasaran banget gitu ya. Aku pengen ikut ronda. Akhirnya ngomonglah sama bapaknya, Pak aku pengen ikut sih Pak. Aku pengen ikut Mas Salim. Katanya udah SMP kelas 2 ya waktu itu. Pak aku mau ikut, aku udah gede Pak gini. Dan ya mungkin orang tuanya Mbak Nila merasa ya kasihan juga ya ini anak pengen ikut. Dan ya kondisi kampung itu sebenarnya baik-baik aja, aman-aman aja. Toh kalaupun memang dia ikut ngeronda, pada waktu itu bapaknya memang lagi libur, nggak dapat jatah ronda gitu ya. Dan si Mas Salim, si aktif, dia ikut di anak mudanya itu hampir setiap hari, nggak ada pembagian gitu ya. Pokoknya begadang siap berangkat lah kayak gitu. Nah dari situ akhirnya bapaknya mungkin merasa kasihan atau gimana, akhirnya ngomong sama Mas Salim, Lim itu sekali-kali itu sinilah tuh diajakin. Lah Pak, harus coba anak cewek sendiri begitu. Cewek-cewek kata si Mbak Nilanya begitu. Ya orang emang kamu cewek gitu. Ya iya cuman aku berani ndak apa-apa kata si Mbak Nila. Pokoknya aku mau ikut sekali aja kata si Mbak Nila gitu ya. Akhirnya sudah
Ya Mas Salim nggak ada pilihan mungkin ya, akhirnya diperbolehkan untuk ikut gabung. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng Nyai Wiji, bawang renyah tanpa campuran apapun. Kawan-kawan monggo dipesan yang mau pesan, yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Semoga paketnya selamat sampai tujuan dengan kondisi yang baik-baik aja gitu ya. Itu aja. Sama yang kawan-kawan kemarin sudah mampir di channelnya Mbah Warmo, itu terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kita lanjut cerita dari Mbak Nila. Mbak Nila setelah berusaha payah, susah payah berusaha untuk merayu bapaknya, merayu Mas Salim, akhirnya kan diizinkan untuk ikut. Nah udah, ikutlah Mbak Nila malam itu, keluar mulai jam 9 malam. Mas Salim sendiri sebenarnya dari sore itu udah keluar. Di momen-momen begini lah mikirin yang namanya belajar atau apa gitu. Belajarnya itu siang gitu ya, cuman belajaran begitu doang. Nah udah, malamnya pun ikut ngeronda. Mbak Nila pun ikut. Ini adalah pengalaman pertama. Pakai mantel rapet gitu ya, pokoknya celana panjang, pakai mantel dan sebagainya. Udah keluar, ternyata di luar itu nggak sedingin itu. Asem, Mas, ternyata sumuk ya, ternyata panas ya gitu. Ya iya memang panas begini, orang nggak terlalu dingin begini. Ya sudahlah, nggak apa-apa kata si Mbak Nilanya. Akhirnya ikut ke sana. Mas Salimnya itu udah, teman-temannya itu ya ada Nila gitu kan. Mereka tuh pada diem aja, merasa ngobrolnya itu nggak bebas gitu ya. Sampai akhirnya Mbak Nila pun ngomong celetuk, kalian kalau misal mau ngobrol, mau apa ya, ngobrol-ngobrol aja, santai aja gitu ya. Aku cuman mau ikut doang di sini, aku nggak mau gangguin, aku juga nggak mau ngerepotin, kata si Mbak Nila. Ya udah, yang lain pun dijawab dengan diem aja begitu. Sampai akhirnya sudah sekitar udah mulai agak malam, nih bapak-bapak yang lain itu udah mulai ngumpul kan. Nah biasanya ada ini, nyisir dulu. Nyisir ke daerah selatan, nanti ke daerah utara, timur, barat, kayak gitu ya. Nah ini anak muda, biasanya yang sore-sore itu udah mulai nyisir. Nyisir lah, waktu itu masih sore, baru sekitar jam 10-an, setelah semuanya berkumpul di sebuah pos di sana. Mbak Nila ikut satu-satunya cewek yang ngeronda waktu itu. Ya pada kaget gitu, Nila, ikutlah katanya. Iya, aku penasaran, aku pengen ikut ronda katanya. Oh ya wis, nggak ada masalah. Makin malam, makin banyak orang, suasana itu makin cair. Mbak Nila itu udah mulai diterima sama teman-temannya Mas Salim gitu kan. Ya sudah, suasana mulai mencair, mulai bisa bercanda-canda kayak gitu. Kelilinglah mereka. Nah, keliling ini dibagi 2 tim karena memang banyak. Nanti ketemu di tengah lagi, sampai ujung, balik, ketemu di tengah. Nah ini yang grupnya Mas Salim itu ada 9 orang, Mbak Nila 1, cowoknya itu ada 8, Mbak Nila sendiri itu cewek 1, jadi totalnya itu ada 9. Jalanlah mereka ke arah selatan sana. Oh, baru tahu ternyata yang ngeronda begini ada rasa takutnya juga, kata Mbak Nila. Dia tuh nggak pernah jalan-jalan malam kayak gitu kan, apalagi ngelewatin jalanan yang sepi-sepi, yang terkenal angker kayak gitu kan. Ini ada pohon sawo, di situ tuh ada pohon kelapa yang udah mati, di sana lagi itu ada pohon randu besar banget. Wis pokoknya pohon-pohon yang, oh iya ada pohon kedondong, ada pohon duet juga di situ. Ini cerita-cerita yang pernah didengar oleh Mbak Nila, rasa-rasanya tuh kayak kebayang semua. Di sini kan katanya ada ini, di sini kan katanya suka ada suara bayi nangis, nah, katanya begitulah. Itu kayak kebayang yang ada tuh serem, ngerasa serem banget ternyata ya begini ya. Nah yang lain-lain yang cowok-cowoknya itu ngobrol, tambah serem apa, saat yang lain itu pada diem, malah Mbak Nila seneng kalau yang lain itu lagi pada ngobrol, bercanda-canda gitu ya. Mbak Nila sendiri tuh jalan di agak ke belakang, di belakangnya itu ada Mas Salim di situ. Kayak di tengah-tengah tapi agak ke belakang lah. Ya mereka ngobrol-ngobrol kayak itu, cuman begitu mereka diem, Mbak Nila itu takut, kayak ada apa ya, kok mereka pada diem ya, padahal memang momen diem. Sampai akhirnya apa, mereka tiba di ujung. Begitu tiba di ujung,
selesailah, yuk balik lagi, aman, aman, aman. Ya kan mereka pada bawa senter begini, ya, nyanter-nyanterin kayak gitu. Nah ini di ujung kampung itu kan ada sawah. Kesana itu udah sawah semuanya. Di situ untuk pertama kalinya Mbak Nila itu mengalami sesuatu seperti yang diceritakan, seperti yang didengar sebelum-sebelumnya. Di situ di sawah tersebut ada suara dentuman. Mungkin sama kejadiannya mirip dengan kejadian-kejadian yang pernah diceritakan di channel Riang Biru ini ya. Atau mungkin ya seperti di film-film atau di manapun. Nah itu terdengar suara dentuman dan kemudian disusul dengan munculnya bara api. Kayak orang ngerokok gitu. Pertama ada duk gitu doang bunyi tanah. Tanah itu kayak meleduk gitu ya. Terus itu apa ya? Pada nengok semua kan ke sana. Mbak Nila udah makin takut. Iya itu suara apa ya? Nah, ini ada api keluar dari tanah, pokoknya di sawah itu, di kegelapan itu. Api keluar gitu. Wah, ini nambah gede nih, ini nambah gede nih. Ada yang bilang seperti itu. Emang apa itu, Mas? Mas, emang apa, Mas? Nanya sama Mas Salim. Lah, siap-siap kita pergi dari sini, kita lari itu. Ya, Mas, emang itu apa, Mas? Itu apa? Itu adalah banaspati, kata si Mas Salim. Dan memang bener, bara itu tuh makin gede, cuman belum sempat gede banget, cuman ya kayak gitu kelihatan tambah membesar, mereka itu udah keburu lari, lari, akhirnya mereka pun lari. Mbak Nila justru apa? Larinya itu paling depan, dia tuh larinya tuh kenceng gitu, lari paling depan, malah ya agak berhenti, asem aku paling depan, yang lain itu masih di belakang. Dan akhirnya sudah, mereka pun kumpul lagi, sama-sama ngos-ngosan. Itu apa sih? Mbak Nila nanya lagi. Itu banaspati lah. Banaspati itu ya bola api. Emang kalau kena gimana? Oh, kalau kena itu bahaya. Ada yang bilang seperti itu. Sudah, nggak usah dibahas. Yuk kita jalan ke sana. Kita kumpul di tengah. Akhirnya mereka pun ngumpul di tengah di pos tadi. Nah, saat ngumpul di tengah itu, dilalahnya tim yang satu itu belum datang. Ya karena mungkin nggak ada kejadian apa-apa. Jadinya mereka tuh nggak butuh lari. Mereka kan ini tadi cepet datang karena ada insiden lari dari itu tadi ya, penampakan yang itu yang pertama. Nah, ini mereka lagi pada duduk di pos di situ. Di pos pun nggak terang-terang banget lah. Beberapa memang rumah warga itu ada lampunya di sana, dan pos itu daerah yang lumayan cukup ramai karena ya itu rumah-rumah warga di sekitarnya di situ. Nah tiba-tiba listrik itu mati, semuanya sekampung itu gelap, bener-bener gelap. Itu menakutkan banget buat Mbak Nila. Udah gitu kata si Mbak Nila, ini ada ndak tahu siapa gitu ya. Ada yang ya apa ya? Gimana ngomongnya ya? Ada yang megang itunya bagian belakangnya Mbak Nila di situ. Oh, dia megang nyet gitu kan. Mbak Nila, kurang ajar. Siapa itu yang megang? Padahal gini, itu salah satu temannya Mas Salim itu ya akhirnya mengaku, maaf lah, aku nggak sengaja gitu. Awas ya gitu. Itu di gelap-gelapan seperti itu. Cuman kan mereka bawa senter jadi lumayan cukup menerangi. Akhirnya dinyala-nyalain, udah kelihatan. Nah, lagi udah dinyala-nyalain si senternya itu tadi, mereka pun waduh ini gimana ya, kok gelap seperti ini ya, apa kita udahan aja ya, kita bubar aja atau gimana ya. Ada yang ngomong seperti itu. Cuman janganlah, baru jam segini, belum juga jam 12 malam, kata si salah satu yang ada di situ. Ya bisa kita tunggu di sini aja, nunggu tim yang satunya itu datang. Nah, mereka nunggu di sana, ya namanya senter ya nggak dinyalain terus lah. Dimatiin, sayang, diirit-irit begitu ya. Sampai yang dinyalain itu cuma satu senter. Buat gantian, udah ini punya aku aja yang dinyalain. Akhirnya dinyalain kan di sana, nunggu di situ di pos. Rasanya kok hening banget. Angin itu berhembus. Tadi kan panas ya Mbak Nila aja, itu karena nggak ada angin. Mbak Nila itu nyampe ngerasa, loh kok ternyata nggak dingin. Nah begitu duduk di situ, listrik mati, angin itu berhembus. Dan setelah berhembus, mereka tuh pada diem semua. Kok hening banget, kok nggak ada suara apapun. Mbak Nila pun nengok gitu kan. Semuanya anak-anak itu pada diem, bener-bener pada diem sampai
ada suara datang dari kejauhan. Ini dari misal mereka tuh ngadep ke jalan, datang dari sebelah kiri. Sementara mereka tadi lari itu dari sebelah kanan. Berarti dari arah yang berlawanan. Ada suara. Mereka pun teman-temannya Mbak Nila mendengar. Oh itu kayaknya tuh datang, kayaknya tuh datang. Cuman ada sesuatu yang aneh di sana. Itu pos ngelihat ke arah sana, jalan sana kan kelihatan ya jauh. Ini mereka itu pada bawa obor. Bawa obor kayak barisan begitu kan, kayak orang lagi karnaval. Ya memang nggak terlalu banyak, paling sekitar 10 orang lah. Bawa obor semuanya. Loh, mereka bawa obor. Bawa obor dari mana ya? Ada yang celetuk begitu. Ya itu pun nggak dapat jawaban. Yang lain pada ngeliatin. Itu orang-orang kita bukan sih? Ada yang nanya gitu. Itu orang-orang kita atau bukan sih? Kok bawa obor ya? Emang udah persiapan mau lampu mati atau gimana? Kok sampai bawa obor segala gitu kan? Dan memang di tahun 2000 itu di kampungnya Mbak Nila tadi, memang udah jarang terlihat orang itu pakai obor. Ya jarang banget gitu. Kecuali ada lomba lari obor misalkan 17-an atau apa. Selain itu ya nggak ada lah. Ini aneh kok ada sekitar 10 orang, banyak kok bawa obor semuanya. Dan ya ada geremang-geremang suaranya seolah-olah mereka itu lagi ngobrol kayak gitu. Makin deket diperhatikan. Nah begitu makin deket, mereka itu nggak kenal satupun dari wajah mereka. Dan itu bukan anak-anak, tapi orang-orang dewasa. Itu siapa? Ya itu siapa? Pakaiannya itu serba hitam semuanya. Dan pakaiannya itu sama. Kayak pakai seragam semacam itu. Hitam. Mereka berjalan makin mendekat. Nah setelah itu baru mereka menyadari. Ternyata di belakang rombongan tadi itu ada satu sosok. Ada seekor kuda di sana. Kudanya itu warnanya hitam juga. Cuman satu ekor di belakang mereka. Ada kudanya di belakang. Itu siapa ya? Nah ini sebagian anak-anak itu pada naik ke pos semua. Pada ngambil posisi di pojokan. Ya begini nutup muka. Mas Salim pun ikut naik katanya begitu kan. Emang kenapa sih mas? Udah naik aja. Mbak Nila pun akhirnya naik. Ini yang cowok kan umpel-umpelan, dan Mbak Nila kan cewek sendiri, dia nggak mau lah umpel-umpelan begitu. Dia pun duduk di tengah-tengah, di ujung pos, deket yang buat turun di situ. Yang lain itu di belakangnya Mbak Nila semua. Mbak Nila pun duduk di sana, ngeliatin itu yang lewat begitu kan. Dan itu beneran kelihatan ada sekitar 10 orang bawa obor, semua orang dewasa, lewat ke sana. Dan apa? Begitu lewat di depan pos, semuanya itu nengok, ngeliatin ke arah pos, ya ngeliatin ke arah Mbak Nila dan kawan-kawan. Itu cuma ngeliatin doang, tapi sambil jalan ke sana terus. Ini kudanya tuh gede banget, tapi cuma satu ekor doang. Kudanya tuh gemuk banget. Kalau kuda-kuda yang buat balapan atau apa itu kan badannya ramping ya, bagus gitu. Ini tuh enggak. Kuda, tapi perutnya itu kayak seekor, kayak kebo, kayak perut kebo itu kan bulat begitu ya. Nah itu tuh kayak gitu bener ya. Kudanya apalagi hamil, pikirnya Mbak Nila gitu kan. Apalagi hamil. Masa sih ya gitu ya. Kok kuda kok segede itu? Mbak Nila juga baru melihat yang seekoran itu. Akhirnya udah kuda itu pun jalan ke sana lurus. Ini anak-anak itu udah pada diem semuanya. Mbak Nila tuh yang ngeliatin sendiri sampai akhirnya udah pergi. Pulang yuk, katanya begitu. Ada yang bilang begitu. Loh pulang. Kenapa pulang? Nunggu lampunya nyala lah, kata si Mbak Nila. Enggak, pulang. Pulang lim. Akhirnya apa? Sudah malam itu, mereka pun akhirnya memutuskan pulang. Mbak Nila, mas ngapain pulang mas? Udah pulang dulu, kata si Mas Salim. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Nah begitu pulang ke rumah, lampu kan memang masih mati ya. Bapaknya Mas Salim itu masih melek, cuman ibunya itu udah tidur. Tapi begitu mereka pulang, ibunya juga bangun karena mendengar cerita-cerita.
ngobrol lah Mbak Nila, Mas Salim sama bapak, akhirnya sama ibunya juga cerita masalah itu. Pak, Bu, tadi ya lah, iya kamu juga lihat ya. Iya, aku juga ngelihat tadi ada rombongan bawa obor, di belakangnya itu seekor kuda, cuman 1 ekor dan kudanya gendut, kata si Mbak Nila itu bilang begitu. Aduh gitu kan, bapak pun diem aja gitu. Kenapa Pak? Ibu nanya, kenapa Pak emangnya? Nggak tahu Bu, aku kok, bapak kok firasatnya nggak enak ya, katanya. Firasat apa Pak gitu kan? Di kampung kita itu yang hamil, sekarang lagi hamil siapa aja ya Bu ya? Nah, ibunya si Mbak Nila pun menyebutkan ada 2 orang yang lagi hamil. Yang satu itu masih kecil, sementara yang satu itu udah gede, udah besar gitu. Emang kenapa Pak? Mbak Nila kan nanya, apa hubungannya kuda gendut atau kuda hamil sama orang hamil? Enggak apa-apa, kata bapak itu begitu, enggak apa-apa. Pak, emang kenapa sih Pak gitu? Sudah, enggak apa-apa, udah tidur. Nah, setelah ngobrol itu lampu itu nyala, udah nyala. Akhirnya Mbak Nila pun, udah kan kamu nggak penasaran kan? Awas besok ikut lagi, kata si Mas Salim. Iya besok nggak ikut, aku udah cukup lah gitu. Dan aku takut Mas sebenarnya. Mbak Nila pun tidur dan keesokan harinya bukannya berhenti atau apa, tapi malamnya itu minta ikut lagi, nagih kata si itu. Lah, aku ikut lagi lah, kata si itu ya, aku ikut lagi. Enggak, kata si Mas Salim begitu. Enggak, aku juga enggak mau ronda malam ini, kata Mas Salim. Akhirnya sudah, dan di situ cuman ngobrol-ngobrol sama bapak. Jadi bapak itu kayak udahlah, lagian kalau misal ronda malam begitu kan lumayan cukup berbahaya, enggak baik gitu ya kalau buat, apalagi kamu masih kecil, cewek lagi, itu ya enggak baik lah, takutnya kenapa-kenapa, kata bapak. Mbak Nila pun mulai bisa mengerti hal tersebut. Dan emang kamu gak kapok kemarin, kamu baru ngeronda aja udah ngeliat seperti itu, apalagi Salim, katanya. Apa, aku gak pernah lihat apa-apa Pak gitu. Oh emang kamu gak pernah lihat? Enggak, justru pas Nila ikut ini aku jadi ngelihat yang seperti itu Pak. Wah, ini pasti gara-gara Nila Pak. Udah, Nila gak usah ikut lagi. Malah dibegituin Mbak Nilanya. Kok gara-gara aku? Orang aku cuma ikut gitu doang, mana ngaruh gitu kan. Udah ribut-ribut sendiri di sana. Sampai akhirnya mereka ini, Mbak Nila sama Mas Salim kan nggak jadi ikut ronda ya. Mereka pun siap-siap untuk istirahat. Nah, begitu siap-siap untuk istirahat, di luar itu banyak warga ini lagi pada ngobrol. Kayak orang lewat tapi rame-rame gitu ya. Ngobrol-ngobrol, ada yang ketawa juga ada, dan samar-samar bapak itu mungkin mendengarkan gitu ya omongan dari mereka. Dan habis itu kamarnya Mbak Nila itu diketok, tek. Lah, udah tidur belum? Belum Pak, gitu kan. Akhirnya bapak masuk gitu kan. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Itulah, ada orang meninggal katanya begitu. Hah? Orang meninggal siapa Pak? Itu si Mbak Narti katanya. Hah? Mbak Narti? Mbak Narti itu Pak yang lagi hamil? Iya. Mbak Nila pun diem sejenak. Terus gimana Pak bayinya Pak? Bapak juga belum tahu, ini tadi warga gitu kan. Nah, bapaknya dengar terus keluar ke sana nanya-nanya. Ternyata dapat kabar seperti itu. Gak lama pun diumumkan di musola sana. Akhirnya apa? Bapak pun keluar, cuman waktu itu Mas Salim tidak boleh keluar karena Mas Salim juga udah kadung ngantuk waktu itu. Mbak Nila juga sama udah ngantuk, akhirnya nggak keluar. Nah, keesokan paginya baru mau dimakamin kan. Ya seperti itulah, bayinya juga ikut nggak ada gitu ya. Pokoknya sesuatu yang tidak mengenakan lah, sesuatu yang menyedihkan. Nah, di sana Mbak Nila pun malam harinya itu ngobrol lagi sepulang dari acara. Bapaknya itu ikut acara tahlil, Mas ini sih enggak gitu ya. Bapaknya ikut. Nah, begitu pulang ya cerita-cerita begitulah. Jadi dari tempat tahlilan tersebut ini dapat cerita, katanya ya itu anak-anak termasuk kalian berdua kan waktu itu malam itu ikut ya, dan ngelihat seekor kuda ngelihat rombongan bawa obor. Nah, ternyata saat bapaknya Mbak Nila menceritakan masalah kuda,
Ini warga juga baru tahu, ternyata anak-anak mereka yang malam itu bersama Mbak Nila sama Mas Salim, mereka tuh nggak ngelihat kudanya, yang dilihat itu cuman rombongannya doang gitu ya. Itu seperti itu, ada kudanya. Jadi yang melihat kuda bunting itu ya, anggap aja begitu ya, kuda bunting itu adalah ya cuman Mbak Nila doang. Dan itu firasat bapaknya nyambung dengan apa yang akan terjadi. Jangan-jangan ini sebuah firasat, ini sebuah pertanda bakal terjadi sesuatu ya, dilambangkan dengan seekor kuda dengan perut besar yang kata Mbak Nila itu kuda gendut. Ternyata ya itu mungkin kuda hamil dan bapaknya kepikiran tiba-tiba, jangan-jangan mau ada sesuatu nih, mau ada sesuatu yang dijemput atau gimana gitu ya, pikir bapaknya. Ternyata memang kejadian seperti itu. Nah dari situ akhirnya ya Mbak Nila pun menyimpulkan setuju dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Ya cerita itu pun akhirnya menyebar gitu ya, menyebar ke orang-orang, dan yang tadinya itu pada antusias untuk melakukan ronda, kali ini entah kenapa justru yang muncul itu ketakutan. Warga itu jadi pada takut untuk keluar malam, buru-buru untuk ngeronda kayak gitu. Itu takut, mereka tuh pada membayangkan, pada berimajinasi sendiri, nanti kalau misal ronda ketemu sama rombong-rombong itu gimana? Nanti kalau misal kita yang dibawa gimana? Itu tuh sepertinya rombongan pencabut nyawa, ada yang bilang kayak gitu. Ya dilebay-lebayin gitu ya. Tapi ya hal itu tuh bikin warga itu jadi takut. Semenjak apalagi, mohon maaf ya, apalagi kan biasanya mitos-mitos gitu kan, ada orang meninggal, perempuan lagi hamil. Nah plus itu makin serem kampung itu, makin mencekam, gak ada orang ronda sama sekali, benar-benar mencekam. Mbak Nila pun ketakutan setengah mati waktu itu katanya. Kalau malam itu benar-benar takut banget, sampai apa tidur itu aku ditemenin sama ibu. Karena nggak berani aku yang membayangkannya itu kuda sama yang itu tadi, si sosok perempuan itu. Jangan-jangan nanti perempuannya itu naik di punggung kudanya. Penampakannya itu begitu ya, berimajinasi sendiri. Akhirnya kan bikin ketakutan-ketakutan seperti itu. Dan kurang lebih sekitar sampai 2 minggu, warga itu pada takut keluar malam. Kampung pun jadi mencekam. Tapi 2 minggu tanpa ronda, ya isu masalah orang pesugihan atau apa gitu ya, yang dirondain sebelumnya pun ikut mereda. Itu hilang begitu aja, nggak ada kejadian apapun, nggak ada orang kehilangan, nggak ada orang apa. Yang ada itu cuman nyisain itu tadi, orang ketakutan. 2 minggu malam itu benar-benar sepi, bahkan baru jam 7, setengah 8 kayak gitu. Itu yang jualan malam itu pun juga pada kok ini tumben kampung itu sepi gitu. Akhirnya sudah, waktu pun berlalu, 2 minggu kemudian kondisi pun kembali normal dan acara ronda akhirnya nggak diteruskan, berhenti begitu aja. Cuman setidaknya buat Mbak Nila, aku itu pernah, itu sekali-kalinya ikut ronda Mbak Nila. Aku pernah ikut ronda cewek sendiri dan melihat sesuatu yang seperti itu, sesuatu yang sampai sekarang itu nggak masuk akal buat Mbak Nila. Itu aja cerita dari Mbak Nila di Batang sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel yang Bawarmo juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.